Halo Sobat Apsis, video ini tidak mereview film, melainkan menampilkan aktivitas kebugaran jasmani yang tentunya sehat. Tentu video ini sudah di-mix dan diedit, yang sudah terpotong, dipercepat, dan oke lah pokoknya. Sekali lagi, video ini sudah di-mix dan diedit. Kami sekalian dari kelompok olahraga 1 akan bersama-sama menjelaskan aktivitas kebugaran jasmani yang telah kami lakukan selama 5 hari. Simak dan amati video berikut. Hari pertama. Oke, di hari pertama ini, kami melakukan salah satu aktivitas kardio ringan, yaitu naik turun tangga atau benda, atau dalam bahasa Inggris itu hard fart step. Aktivitas ini cukup ringan, apabila teman-teman hanya naik dan turun tanpa membawa beban. Namun, jika merasa terlalu mudah, kalian bisa memegang beban dari sebotol air atau alat beban lain supaya kalian naik bersama beban lain selain beban dari tubuh kalian. Berbagai studi telah membuktikan bahwa aktivitas ini bermanfaat untuk kesehatan jantung dan aktivitas ini dapat meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru sehingga seluruh aliran darah dan oksigen tubuh menjadi lancar. Lakukan aktivitas ini sebanyak 1 menit dan istirahat kurang dari 1 menit. Dan ulangi selama kurang lebih 5 menit. Otot yang berperan dalam aktivitas ini ialah otot betis, paha, pinggul, sampai bokong akan terlatih dan tertarik. Nah, dengan demikian, gerakan sederhana ini cocok sekali untuk dilakukan bagi kalian yang tidak mau ribet-ribet berolahraga. Sekaligus bertujuan untuk meningkatkan unsur kecepatan dan kekuatan pada kondisi fisik kita. Hari kedua. Melakukan olahraga latihan kelincahan bisa membantu kita mengendalikan gerakan tubuh dengan baik, mengubah arah tubuh dengan cepat dan lebih efisien tanpa harus kehilangan keseimbangan. Tidak hanya itu, latihan kelincahan juga membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Contoh latihan kelincahan adalah berlari zigzag. Latihan ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti kon. Kita bisa menggunakan alat lain yang ada di rumah seperti botol air, buku, bangku, atau lain-lainnya. Letakkan alat secara sejajar membentuk satu garis lurus. Selanjutnya berlarilah melintasi alat tersebut secara zigzag untuk membantu melatih kelincahan. Setelah sampai di ujung, kembalilah dengan zigzag mundur. Aktivitas ini melatih pernafasan ketika kita berlari. Dengan kata lain, aktivitas ini dapat meningkatkan fungsi paru-paru, jantung, dan memperlancar aliran oksigen dan darah tubuh. Selain itu, apabila aktivitas ini menjadi kebiasaan, maka kegesitan atau kelincahan dalam berlari akan terlihat seperti atlet profesional yang tidak mudah kelelahan ketika berlari, atau berjalan, atau melakukan aktivitas lain. Lakukan aktivitas ini selama 5 menit tanpa istirahat. Organ yang berperan dalam aktivitas ini ialah otak, otot betis, paha, dan otot kaki. Nah, dengan demikian, gerakan sederhana ini cocok sekali untuk dilakukan bagi kalian yang tidak mau ribet-ribet berolahraga, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan tubuh dan kelincahan fisik. Hari ketiga. SKJ. SKJ atau senam kebugaran jasmani merupakan rangkaian gerakan yang dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan iringan musik dalam durasi dan gerakan tertentu. Jenis gerakannya pun tergolong mudah sehingga dapat dilakukan oleh berbagai kalangan. Nah, di hari ketiga ini, kami dengan penuh semangat melakukan senam SKJ bersama-sama. Tak ada halangan untuk hidup sehat ya teman-teman.
Senam SKJ ini memiliki 4 tahapan, yakni tahap pemanasan, peralihan, inti, dan pendinginan. Keempat tahapan tersebut penting untuk disatukan untuk upaya kelengkapan aktivitas gerakan tubuh yang diperlukan. Senam SKJ ini sudah sering kita lihat di jalan, komplek, atau perkumpulan ibu-ibu dan bapak-bapak berseragam olahraga. Dengan kata lain, senam SKJ ini bisa dilakukan tanpa ada batasan umur tertentu, selama kalian mampu untuk melakukannya ya teman-teman. Senam SKJ ini tidak selamanya bergerak dengan gerakan yang sama. Biasanya, ada pemandu gerakan yang memiliki gerakan olahraga variasi yang menyesuaikan gerakan untuk umur. Jadi, meskipun senam SKJ tidak ada batasan umur untuk dilakukan, senam SKJ perlu penyesuaian jangkauan gerakan kepada siapa senam ini dilakukan. Nah, pertanyaannya, apa sih manfaat senam SKJ untuk kesehatan fisik? Gerakan senam SKJ bermanfaat menjaga berat badan seimbang, menurunkan risiko serangan jantung, menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan beberapa jenis kanker, menguatkan tulang, otot, dan persendian sehingga tidak rentan terkena osteoporosis. Untuk versi senam SKJ sendiri, ada banyak ya teman-teman. Kalian bisa mencari video gerakan senam SKJ di internet atau media lainnya. Tetap sehat ya teman-teman. Hari keempat. Hari ini kita akan melakukan gerakan yoga untuk kalian yang baru pertama kali. Yoga. Yoga diartikan sebagai penyatuan dengan alam atau relaksasi tubuh terhadap tubuh jasmani dan rohani atau biasa disebut meditasi. Yoga meningkatkan kelenturan atau fleksibilitas tubuh. Latihan yoga secara rutin dapat membangun kekuatan. Gerakan yoga yang pelan dan terkontrol membuat otot-otot di dalam tubuh bergerak dan menahan pose yoga. Bawa dahinya menempel lagi ke matras. Berlatih yoga secara rutin dapat memperbaiki postur dan memastikan bahwa tubuh dalam kondisi berfungsi optimal. Nah, pertanyaannya, apa saja kelebihan dari melakukan yoga? 1. Menurunkan stres. 2. Meningkatkan kesehatan jantung. 3. Menambah kualitas hidup. 4. Meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. 5. Dapat meningkatkan kekuatan. 6. Membantu meningkatkan sistem pernafasan. 7. Memperbaiki postur. 8. Menurunkan berat badan. Untuk durasi saat melakukan yoga ini bergantung kepada kemampuan tubuh seseorang. Dan durasi maksimal setiap pose yoga ialah 30 detik. Gerakan yoga bisa kalian pelajari dengan mengikuti kelas yoga atau melalui media internet. Nafasnya tiap hitungan, inhale and exhale. 3, 2, and release. 10, 9, shoulder stretch. Rasakan bahunya seperti menekan lagi ke lantai, ke matras, dan pandangannya mengikuti tangan yang di bawah. Putar lagi, bokongnya tetap menempel. 4, 3, 2, and 1. Balik pelan-pelan, switch other side. Bawa lagi tangannya ke arah sebaliknya. 10 nafas. Dalam yoga yang terpenting adalah nafas. Setiap pose yoga memastikan teknik pernafasan yang bagus dan juga postur tubuh yang terjaga supaya tetap nyaman dalam melakukan seluruh gerakan atau pose dari aktivitas yoga tersebut. Oksigen dibawa ke seluruh tubuh sampai ke otak kita dan akan menyehatkan hanya dengan bernafas. Slowly. 5, 4, 3, panjangin lagi tangan yang di atas kalau bisa lurus, lututnya tetap menempel.
2, and 4, 3, 2, and release. Balik lagi. 5, 4, 3, 2, and release. Lihat ke depan. Banyak studi mengatakan bahwa yoga merupakan gerakan meditasi yang sangat optimal untuk meningkatkan sistem pernafasan dan memperbaiki postur tubuh. Selain itu, dikatakan bahwa yoga dapat membuat orang yang rutin melakukannya akan tetap awet muda, dikarenakan aliran darah yang terus mengalir dengan lancar dan terhindar dari stres. Itulah manfaat dari aktivitas yoga. 3, 2, kakinya menempel di kaki. 5 nafas lagi. 5. Sekarang tarik ankle-nya ke arah dalam, pegang jari-jari kakinya, ayun lagi lututnya, open your chest. 5 and 1. Cukup. Inhale, open your chest. Exhale, bawa ke depan. Tempel sikunya ke arah matras, dahinya ke arah matras. Di sini aja udah terasa sakit banget. Biasanya yang pertama kali yoga di sini udah teriak-teriak nih. It's okay. Kalau bisa lagi turun lagi. Apa manfaatnya pose ini? Manfaatnya sangat baik untuk wanita, sangat baik untuk melancarkan menstruasi. Untuk laki-laki, gerakan ini sangat baik untuk mencegah sakit pinggang. Ya, jadi lakukan terus secara rutin. Kalau bisa tiap hari, maka manfaatnya akan semakin terasa. And release. Balik lagi pelan-pelan. Yes. Sekarang kakinya ditekuk, satukan lutut, angkat tangan kanan ke atas, twisting. And release. Ganti sisi. Angkat dulu ke atas, baru twist lagi, putar ke arah sebaliknya. Lihat ke belakang. Usahakan jangan nyender, tapi tegakkan lagi badannya. And release. Balik pelan-pelan. Sekarang kita akan lakukan penguatan pada otot perut. Pegang dari bawah, angkat 1 dan angkat 2. Tahan, sambil dipegang aja dulu ya. Stay. And 1. If you can, lepas tangannya satu persatu. 5, 4, 3, and release. Turun perlahan. Hari kelima. Jogging merupakan aktivitas olahraga yang sering diminati oleh orang-orang. Biasanya, orang meluangkan waktu liburnya untuk jogging. Walau hanya dengan berlari, jogging bermanfaat untuk kebugaran jasmani yang mengoptimalkan sistem pernafasan, otot kaki, betis, paha, perut, dan konsentrasi otak. Aktivitas jogging merupakan aktivitas olahraga fleksibel untuk seluruh badan yang dapat dilakukan dimanapun. Bisa lari di tempat, di ruang terbuka, maupun ruangan sempit. Jogging bisa dilakukan dengan gerakan lari variasi, jadi tidak mudah membosankan bagi yang melakukannya. Waktu efisien jogging kurang lebih mencapai 1 jam. Namun, jogging sekitar 10 menit sudah cukup untuk mengaktifkan atau memanaskan otot-otot kalian untuk beraktivitas kembali. Itulah 5 aktivitas kebugaran jasmani yang telah kita lakukan bersama-sama, yang tentunya bisa kita lakukan di rumah masing-masing dengan waktu istirahat yang cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap sehat dan tetap semangat.